sini. Jadi di sini tempatnya ada mahkota. Ini seperti mahkota. Sobat Dolan, benda-benda yang didatangkan dari alam goib oleh para pemburu benda bertuah. Ada yang menarik pusaka itu dengan ritual, merapal mantra, wiritan, menggunakan tenaga dalam, ada yang meminta bantuan jin. Memang sulit dicerna logika, tapi ini nyata. Salah satu bukti atraksi dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube-nya dengan memperagakan ilmu kebal, tidak mempan dengan senjata tajam. Bukti kebenaran Al-Quran bahwa ketika namanya saja disebut, tidak ada yang sanggup mendatangkan bahaya di langit maupun di bumi. Ilmu atau santetnya kepada orang yang disantet, itu media untuk melakukan santet. Selain mempunyai kemampuan menarik benda pusaka dari alam goib, Mas Pung lebih menggunakan ilmunya untuk menolong orang yang sakit karena pengaruh gangguan jin seperti kerasukan, terkena guna-guna dan santet. Sobat Dolan, kali ini kita kedatangan tamu dari Takziatun Nafs, Mas Pung. Kita pun bersama-sama berwisata spiritual ke daerah yang konon merupakan tempat penyimpanan harta karun berupa emas, intan, berlian. Jangan kemana-mana, terus ikuti petualangan CTD dalam berwisata spiritual bersama Mas Pong. Kita menuju ke lokasi di sawah Gidangan, pemirsa. Sawah ini adalah miliknya mbah-mbahnya Pak Tardi, dan konon ceritanya sawah ini menjadi tempat penyimpanan benda-benda pusaka dan juga harta emas, berlian, intan, permata. Karena dulu takut dijarah oleh penjajah dan disimpan di situ, dan sampai saat ini tuh belum bisa ditemukan. Kemarin sempat beberapa muncul dan ditemukan oleh ahli warisnya, oleh Pak Tardi. Dan pada malam hari ini nanti bersama Mas Kur akan mendeteksi tempatnya dan nanti akan memunculkan benda yang ada di sana. Ikuti terus petualangan kita. Ke sini aja. Putar gampang nanti. Lagi Nggak usah bos, biasanya ora tau. Pemirsa, di tengah perjalanan
kita berhenti dulu untuk mengambil wudhu ya, sebelum kita melanjutkan perjalanan ke tempat yang memang sengaja akan kita tuju. Masih jauh Pak nanti. Mariono langsung kapok. Yo. Pak Tardi sedikit bisa diceritakan sawah ini sawah apa tadi namanya? Kidangan. Nah ini ceritanya gimana Pak? Ceritanya itu menurut Mbah dulu ya. Dulu di sini itu ada istilahnya itu penduduknya. Tapi entah tahun berapa kami sendiri kurang paham, cuma mendengar cerita. Namun kenyataan yang kemarin itu pernah ditemukan di sini itu peninggalan istilahnya kehidupan Buddha, seperti cakal, seperti aksesoris semacam kaca, juga aksesoris kalung, gelang dan sebagainya. Tapi bertempat di wilayah ini. Jadi dulu di sini tuh istilahnya ada kampung ya. Mungkin Kemungkinan sebelum ini jadi lahan persawahan seperti ini dulu kampung. Dan itu adalah peninggalan dari pemilik yang dulu bertinggal di sini gitu Pak ya. ini karena yang miliki di sini itu dulu namanya Mbah Karmo Sumito. Mbah Karmo Sumito. Oke, terima kasih Pak. Dan untuk agenda ini Gus kita Ya sholat dulu, bisa. Belum isya. sholat bisa. Iya. Oke. Bagaimana Mas Kur, kita sholat dulu. Iya. Selanjutnya nanti kita akan mendeteksi. Oke. Kiblatnya mana Pak? sana. Ini kan ini kita. Aku udah ingin yang ngono to employee yang tangan kowe kuwak tak kuwipatne tipe percil wanyep.
resep lempet perute otokne lepas. Allah nah terus menahan rasa kesel. Pendeteksian cara tawasum yang saya tangkap di daerah sini sebenarnya bukan sebuah perkampungan. Jadi di sini dulu mungkin masa-masanya dijadikan tempat pemujaan atau tempat di mana para orang-orang zaman dahulu, para orang-orang yang ingin meminta sesuatu ke sini membawa benda atau membawa suatu perhiasan untuk dijadikan suatu pemujaan untuk memuja. Kalau sekarang Tuhannya ya mungkin yang disembah, entah siapa ya, pokoknya yang disembah dia yang masuk. Jadi intinya ke sini membawa suatu perhiasan atau yang dimilikinya untuk meminta sesuatu atau hajatnya atau apalah agar dikabulkan, itulah maksudnya. Di daerah sini, di daerah tempat ini zaman dahulu insya Allah benar-benar dijadikan suatu tempat pemujaan untuk beribadah bagi agama mereka, dan dengan harta itu dipersembahkan untuk Tuhannya kan itu ya, dulu. untuk Tuhannya. Kalau dari Mas Kur sendiri, benda-benda itu masih sekarang Masih, cuman dia enggak maksudnya enggak masuk ke alam dimensi gaib, dia masih terpendam di daerah sini. Jadi kalau kita ingin memiliki benda ya harus digali di sini, harus dicangkul atau gimana lah, insya Allah ketemu, karena dia enggak dimasukkan ke dalam alam dimensi. Memang banyak di sini perhiasan semacam emas, perak dan sebagainya lah, pokoknya perhiasan kalung, gelang dan sebagainya yang dulu desa Miri ya, Tapi berbatasan dengan Plosorjo. di Miri Kesmantoro ini perbatasan dengan Plosorjo pemirsa. Dan yang tadi disampaikan di sini tuh kemungkinan itu dulu pada zaman dahulu, nggak tahu zamannya kapan, tapi yang jelas di sini itu adalah tempat untuk pemujaan. Dan dahulu diperkirakan di sini tuh para warga masyarakat mempersembahkan harta benda mereka itu kepada yang disembah tadi itu, dan saat ini itu benda-benda itu masih berada di sini dan terkubur tanah. Oke. Sini aja. Itu gitu. Apa Mas ini yang deteksi yang di sini apa? Ini di sini zaman dulu mungkin pernah dibuat lewat sering buat lewat orang Belanda ya, seorang ya enggak putri tapi dia udah
tengah umur mungkin dia mati di daerah sini. Ini jiwanya dia kesini kan, jiwanya masih di sini, maksudnya dia pemakai semacam mahkota ya, perhiasan mahkota. Di sininya ada sebuah batu, mungkin berkristal apa nggak tahu ya, Pak, masih dipakai. Saya akan mencoba, karena dia sebenarnya bukan dianya tapi jiwanya yang bergentayangan mungkin ya, sudah di pedaya bangsa jin daerah sini. Saya akan mencoba untuk mengambil itu yang ada di mahkotanya, mungkin bisa apa enggak belum tahu ya, kita coba. Kalau berhasil ya jelas berwujud, kalau nggak berhasil ya namanya nggak berhasil ya, belum dibuktikan kan. Sekali ya, segini ini saya maaf secara batin, saya tangan saya di atas kepala, pasnya di sini ada mahkotanya, dia diam, dia juga nggak mau mandang saya. Coba mungkin ini ada energi di sini, coba coba di sini ada teman ya, iya, mungkin merasakan di sini sebelum kami melaksanakan sesuatu. Siapa? Pak Tarfi nyamri. Ini coba dirasakan kita semuanya. Di sini energi, maksudnya secara gaibnya di sini ada makhluk ya, sesosok jiwa perempuan, nggak cantik juga ya, tidak cantik ya. Kalau menurut saya ini kurang cantik ya, karena dia udah nggak muda, tengah umur jadi tengah umur lebih. Kalau di sini dirasakan, di sini dia memakai mahkota napas di sini ya, ini mahkotanya di sini dia ada batu dan dirasakan. Coba ada nggak rasa di situ energinya? Ada, merasakan ya? Gimana rasanya? Nyetrum. Nah, karena inilah bentuk energi mahkotanya itu, tapi nggak tahu saya. Ya udah, ini coba dibuktikan teman ya, ini ada energi, emang di sini ada energi karena bentuknya energi. Sini pusatan energinya. Saya akan mencoba. Ya boleh diwujudkan, boleh, tapi nggak boleh dibawa pulang gitu, karena dia ingin memakai.
sudah bisa diambil. Ya taruh di daerah sini. Di mana? Sudah cari aja di dekat ini. Dia dijatuhkan. Nah, ya kan? Kristal kan? Bisa diambil. Iya, tapi nggak bisa bawa pulang. Iya. Cuma dikasih tahu dong. Coba aja. Kalau kamu megang nggak apa-apa. Masih hangat itu. Hangat kan? Iya. Ini ceweknya ini Belanda ya? Iya, Orang Belanda. Tapi nggak cantik. Dia marah. Dia bilang nggak cantik. Ada aneh-aneh nih. Macam batu kristal. Kok panas? Ya udah, taruh. Dia nggak mau. Cuman pembuktian. Kalau memang dia ada kan ya. Ini dibawa pulang risikonya apa? Nggak tahu, dia ngikut mungkin. Ya kena film. Nah aku pegang. Ya udah taruh aja. Biar diambil sendiri. Apa ya? Gede guys. Masih energinya masih Panas. apa? Rasa. Ini di kepala ya? Mm-mm. Oke. Jenengan bisa mendeskripsikan barang ini apa? Di sini. Jadi di sini tempatnya ada mahkota. Ini seperti mahkota. Modelnya kayak gini. Mahkota lancip. Udah. Udah. Udah, kembalikan lagi ya. Oke.